Parodi memang selalu menarik karena ini jadi never ending war ya, perang yang tidak pernah selesai. Mas Ari, top 3 hoax of the week pilihan kita sangat menarik nih kali ini. Apa yang membuat beda dari ketiga hoax pilihan ini, Mas? Ya Fidel, yang beda itu ininya ya, tema-tema yang diangkat ya. Karena ini termasuknya tema yang kekinian yang sebetulnya dia itu udah jadi standar dalam orang mengambil tema hoax, mana yang sedang populer itu yang akan diangkat. Tapi ini cukup beragam karena kalau dilihat dari tema-temanya itu ada yang mendompleng selebritis dengan membuat parodi, ada juga yang mendompleng isu sekarang masih berkaitan dengan perang di Israel ya. Nah, kita bahas dulu yang ada di peringkat kedua, snack merek Lupo ya. Pertama tadi udah dibahas bahwa ini aman, tenang, snack merek ini tidak beredar di Indonesia. Yang ini klarifikasinya ini sebetulnya sudah klarifikasi kedua kali setidaknya videonya, karena sebetulnya ini masuk ke HLBK atau HDU, hoax lama bersemi kembali atau hoax daur ulang, karena artikelnya ini sudah pernah beredar sebelumnya di 2020. Saya sendiri yang waktu itu menulis, dan ini diedarkan lagi yang berdasarkan modus beredarnya itu. Ini awalnya sebetulnya beredarnya itu di Malaysia karena ada kata-kata amarannya. Nah, di bawah post atau status Facebooknya ini dia nyebain video, baru ditambahkan menggunakan bahasa Indonesia, artinya makanannya nggak beredar di Indonesia dan hoaxnya adalah hoax impor karena yang mengedarkan sebelumnya dari Malaysia berdasarkan ciri-cirinya ya. Yang HLBK atau hoax lama bersemi kembali atau hoax daur ulangnya adalah di 2019 ini sudah diklarifikasi. Sebetulnya waktu itu berkaitan dengan dibilangnya kan produk bikinan Israel, sebetulnya ini produk bikinan Turki, Fidel ya, bikinan Turki gitu, dibikin untuk mendiskreditkan si Lupo ini biar karena sentimen tertentu terhadap Israel misalnya ya, lalu orang berhenti mengkonsumsi padahal dia produksi Turki. Lalu tadi ada saya nyebut ya bahwa tidak memungkinkan untuk produk Lupo ini setelah diproduksi lalu bisa di dalam ada pilnya. Dia ini menggunakan mesin yang bisa menyaring partikel yang ukuran partikelnya itu jauh lebih kecil daripada pil yang diklaim dimasukkan di dalam Lupo ini, Fidel gitu. Makanya tadi saya bahas kan, cara memanipulasi kontennya adalah dengan fisiknya si Lupo ini dibongkar dengan hati-hati, lalu tengahnya dibelah dengan hati-hati juga, lalu dimasukkan pil dan disatukan lagi dan bungkusnya dirapikan lagi biar seolah-olah ini datang dari pabrik. Padahal produksi pabriknya selain dia sudah mengantongi izin dari berkaitan dengan Menteri Kesehatan kelaikan produksi gitu ya, itu sudah ada sertifikasinya. Mesinnya sendiri yang memproduksi itu menyaring partikel yang tidak memungkinkan untuk sebuah tablet bisa dimasukkan. Jadi kalau memang ada sabotase misalnya, yang itu nggak kejadian ya. Kalau ada sabotase orang sengaja memasukkan tablet ya, tabletnya tidak akan bisa melewati filter sebelum produk Lupo ini dikemas. Jadi intinya bahwa teknik produksinya itu aman karena menggunakan mesin, dan mesinnya itu tidak memungkinkan untuk sebuah pil dimasukkan ke si produk roti Luponya ini gitu. Oke, kita lanjut ke peringkat selanjutnya, peringkat 1 ya. Ini sudah jadi modus yang cukup memprihatinkan sih videonya. Sudah jadi modus yang belakangan tuh serangannya semakin meningkat, yang bisa dibilang hampir setiap hari ya, bahkan kadang-kadang dalam sehari itu bisa muncul lebih dari satu. Pola serangannya adalah dengan pura-pura menjadi media lalu diambil tangkapan atau screenshot yang di situ, karena untuk orang-orang sayangnya masih cukup banyak videonya orang-orang yang kurang cermat, yang sekilas melihat itu tangkapan layar ada kelihatan dari media lalu percaya bahwa dari media kok pasti bener, padahal ya media dicatut. Nah, kali ini dia pura-pura mencatut dari TVRI yang logonya itu dimirip-miripkan, yang setelah diperiksa ya ternyata domainnya aja nggak ada. Jadi gimana bisa mau bikin berita kalau domainnya aja nggak aktif gitu ya. Tapi sayangnya selain orang sebagian ya untungnya, tapi karena sebagian lagi sudah ada orang yang cukup jeli yang kalau melihat sebar-sebaran yang diklaim tangkapannya dari media, mereka cukup dengan nanya linknya mana, tautan yang diklaim sebagai medianya mana, karena tidak mungkin yang nyebarin itu lalu bisa ngasih tautan atau link yang sebenarnya, karena ini hasil suntingan diedit ya, entah itu menggunakan disunting manual misalnya, dikulik-kulik logonya atau dikulik judul artikelnya menggunakan inspect element. Tapi pada saat orang nanya begitu biasanya nyebar lalu nggak bakalan berani sudah ngasih tautan ke artikel sebenarnya, karena di aslinya itu tampilannya beda karena disunting-sunting gitu ya. Nah, ini sekali lagi masih ada sayangnya yang terjebak sama isunya ya, isu bahwa
Pak Anies Baswedan itu ada hutang ke Pak Sandiaga Uno yang jumlahnya 50 miliar lebih, padahal sebetulnya isu itu diangkat dan sudah diklarifikasi di 2023 ya, karena sudah diklarifikasi sebelumnya dan dibilang itu hutang padahal ya nggak hutang gitu. Ini tepatnya di 11 Februari 2023 salah satu media membahas bahwa kalau diklaim bahwa itu hutang, ya itu masalah yang pertama, itu masalah yang sudah selesai, tapi orang cenderung tidak detail ya. Klaim hutang itu sebetulnya klaim dalam bentuk dukungan ya. Jadi kalau Anies Baswedan menang, yang waktu itu memang betul-betul menang, artinya hutangnya dianggap selesai karena justru tujuannya baik, beliau tidak mau menggunakan jabatannya untuk nyari uang untuk melunasi utang Fidelnya. Jadi artinya kalaupun orang hilang fokus lalu kembali ke isu yang diangkat, yang itu cukup disayangkan karena tipu-tipu mencatut media ini, tema atau isu yang dicatut, yang diangkat itu ganti-ganti ya. Kalau orang justru fokus ke temanya, ya kejebak gitu, karena harusnya fokusnya ke bahwa ini bukan dari media dan ini sudah diklarifikasi, jadi harusnya selesai. Oke, dan dari ketiga hoax yang sudah kita bahas tadi, konten parodi sepertinya menarik nih untuk kita kulik lebih detail. Ada pesan juga kah buat netizen terkait hoax yang lagi banyak beredar, Mas? Ya, Fidel, parodi memang selalu menarik karena ini jadi never ending war ya, perang yang tidak pernah selesai antara pemeriksa fakta, khususnya pemeriksa fakta Mavindo, dengan teman-teman yang penggemar satir sarkas parodi yang pada dasarnya mereka keberatan kenapa satir sarkas parodi itu diperiksa gitu. Padahal ya mereka tahu bahwa itu satir sarkas parodi, tapi di sisi lain mereka juga paham bahwa ungkapannya begini, jangan sampai masuk ke WAG bapak-bapak ibu-ibu karena mereka menganggap ini beneran gitu ya. Sesuai dengan kategori yang kami pakai 7 disinformation reverse drive news, bahwa parodi satir sarkas itu justru masuk kalau di infografisnya ya paling kiri atas nomor pertama, bahwa parodi satir sarkas ini deskripsinya adalah tidak bermaksud untuk merugikan tetapi berpotensi untuk mengelabui. Mengelabui siapa? Ya yang barusan saya sebut, bapak-bapak, ibu-ibu, generasi senior atau generasi yang nggak senior-senior amat tapi ada di luar lingkaran atau circle mereka yang paham bahwa ini adalah guyonan gitu ya. Jadi sayangnya memang sampai sekarang masih ada orang-orang yang tidak bisa paham bahwa satir sarkas itu salah satu bentuk bercandaan dan menganggap bahwa itu serius gitu. Nah, kalau mau saklek sebetulnya pemeriksa fakta itu bisa saja setiap parodi satir sarkas dikategorikan sebagai hoax, tapi kami sudah berusaha untuk fleksibel. Cuma sayangnya memang di beberapa kejadian, beberapa kesempatan ini akan menimbulkan polemik gitu ya, bahwa di satu pihak kami paham harusnya tidak semuanya diperiksa dan kami tidak semuanya memeriksa ya, tapi sesekali untuk yang kami nilai sebagai potensinya itu bisa menipu orang-orang yang nggak tahu bahwa ini satir sarkas parodi bercandaan, ya itu kami tetap harus membuat artikelnya untuk memastikan bahwa orang-orang yang perlu dikasih penjelasan itu paham bahwa ya ini bercandaan sebetulnya gitu ya gitu. Ini sesuatu yang dari teman-teman penggemar parodi pun paham bahwa tidak semua orang itu paham bercandaannya mereka, dan sebagian, tapi kecil sayangnya ya Fidel ya, sebagian kecil itu maklum bahwa ya itu tetap harus diperiksa dan dijelaskan bahwa ini ya parodi, karena ya ISOSpeed itu kan dia salah satu streamer, YouTuber yang cukup terkenal dan dia keliling beberapa negara, walaupun tidak semua orang kenal karena ini lebih terkenal ke anak muda lah ya kategorinya, adik-adik atau anak-anak kita. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi.